Halo guys, welcome back to my YouTube channel, di channel Gracia Ludi atau Menik. Buat kalian yang kenal aku sebagai Menik, kali ini aku ada edisi spesial. Aku ada salah satu teman aku, musisi yang lumayan terkenal di Bali gitu ya, namanya Lita. Dan kali ini kita bakal ngobrol tentang gimana sih kabar musisi di Bali gitu ya, kurang lebih selama masa pandemi. Yuk langsung ikutin. Edson, apa sih kek? Tadi Edson guys. Oh enggak, cheese apa nih? Cheesecake. Aku tuh sempat kayak ini ya, kan dengar tuh. Ada nih kan pada bilang kayak, musisi ini pada susah ya. Itu sih aku pasti yakin ya, apalagi kayak kita pengamen yang kebanyakan nih yang aku tahu di Bali. Kan kita nggak berdasarkan kontrak hitam di atas putih nih. Ada yang kayak kamu main sini ya, oh ya nanti cocok nggak cocok gitu kan istilahnya, you know lah, kita kan juga pernah paham. Terus itu sih yang paling kena dampaknya ya daripada yang itu. Iya, aku beberapa awal pandemi itu beberapa bulan 2 bulan ya, sempet sih ada yang nawarin sumbangan. Kalau aku pribadi nih, aku masih ada duit waktu itu, bukan berarti mampu banget ya. Aku masih ada tabungan, at least untuk beberapa bulan ke depan masih bisa hidup dari tabungan itu meskipun gak ada pemasukan. Tapi tetap aja aku nggak bisa memungkiri bahwa ketika kita stuck dan tidak ada pekerjaan, tidak ada pemasukan, artinya kita sudah dibilang tidak mampu. Kecuali kita masih bekerja ya, meskipun gajinya dipotong, ya duit lu masih muter gitu loh. Nah kan kita nggak ada kerjaan ya, kita memang punya tabungan, tapi kan kita kategorinya masih gak mampu gitu, bukan tipikal orang kaya yang punya investasi, punya ini. Jadi mau nggak mau kalau ada sumbangan gitu, kadang-kadang ya aku ambil. Ada beberapa musisi yang mampu, dan venue-venue yang sering undang-undang musisi itu kayak Orchard, terus kayak ada sih beberapa tempat juga itu mereka ngasih sumbangan. Oh ya, gitu. Ya, Ahai itu juga. Ahai di kios Ahai namanya, di Park 23 di bawah itu. Mereka rutin ngasihnya waktu itu sekitar seminggu sekali ya, tiap hari Minggu kalau nggak salah. Dan itu lumayan isinya, kita dapat donatur dari Australia juga, karena kan Australia punya peran besar ya di Bali juga. Sangat. Gitu. Ini buat teman-teman di luar sana ya, maksudnya kayak Bali tuh nggak hanya sekedar yang kalian tahu kayak hanya ruang lingkup pariwisata, bule-bule aja yang datang. Memang kayak pariwisata bule yang pada datang. Tapi kalian tahu nggak, kayak berapa puluh persennya itu yang paling dominasi itu salah satunya orang Australia. Dan kita tuh emang kayak sering banget ya, sering dapat sumbangan dari ini tanpa mengurangi rasa hormat dengan negara lain ya, maksudnya kayak ini benar-benar karena kita share yang memang kita rasain gitu. Memang sih ada juga dari negara lain kan yang ngasih, cuma memang kalau kita bukan membandingkan ya, tapi perihal ini memang karena kita Indonesia deket banget ya sama Australia menurutku loh ya. Karena beberapa kali aku kayak karena beberapa kali pas aku ngamen di sini, rata-rata yang emang aku kayak temuin tamunya lebih banyak Australia. Terus yang nonton kita main juga kebanyakan dari Australia di lingkup tertentu sebelum waktu itu Canggu rame, sebelum waktu itu daerah-daerah lain tuh rame kan dulu. Waktu itu Legian Kute Sanur kan isinya orang-orang dari sana semua. Terus sampai mereka bisa bikin usaha di sini, maksudnya bisa tinggal di sini lah, residen lah gitu loh, dengan izin negara juga, dengan peraturan negara kita juga gitu. Jadi waktu itu kita ada donatur dan lain-lain terus jalan. Tapi kan mereka kan orang-orang yang nyumbang tuh kan gak bisa tahu ya mana orang yang mampu, mana orang yang nggak mampu. Nah kebetulan aku mampir ke rumah temen nih ceritanya nih. Terus aku tanyain, kalian butuh sembako nggak? Aku udah lebih nih buat sembako karena aku kepikiran kalian gitu kan. Aku sama temen aku ini pasangan, dia musisi juga, kita mampir ke rumahnya buat nganterin sembako itu. Nah ternyata aku pikir nih, lingkupku yang susah nih udah ini. Aku pikir ya teman-teman terdekat kita udah, yuk kita kasih ke yang lain gitu yo, yang di luar teman-teman. Nah teman aku ini cerita dong, yang aku barusan kasih sembako itu, dia cerita, lihat tahu nggak kalau si A ini dia itu nyari sumbangan sampai ke Uluwatu jalan loh. Jadi Uluwatu tuh di bagian selatan Bali ya guys. Ya, kalau contohnya kira-kira berapa lama gitu jalan? Kira-kira jaraknya itu kalau dari tempatnya dia sekitar 15 kilometeran gitu loh. Maksudnya kan lumayan jaraknya jalan hanya untuk nyari sembako, dan dia tuh sampai pingsan, gak
nggak ada air, butuh air, terus dia sampai diusir, nggak ada kos-kosan tempat tinggal. Itu baru ketemuin dan aku kenal sama orang itu. Gak kepikiran mau ngasih dia karena kan kita kan nggak bermain istilahnya gini loh Kak. Kalau misalkan kita bergaul tuh kan nggak semuanya bisa aku rutin gaul gitu. Waduh digauli ya. Ya serius dikit loh guys. Maksudnya digaulin aja. Oke, jadi kita ngobrol nongkrong kan nggak selalu bareng gitu, nggak rata semua teman-temanku gitu. Jadi pas tahu dia, serius iya. Nah kalau ada gini lagi kabarin. Oh iya, akhirnya dapat satu informasi dari satu teman bahwa si A seperti ini gitu. Terus dikasih tahu lagi ini juga lagi susah. Dia apa tuh namanya sampai jadi di pom bensin, jadi kerja di sini, musisi yang tadinya datang ke Bali itu dapat job banyak, jadi kerja di situ. Terus kerja di mart di mana minimat kecil. Sebenarnya itu apa ya nggak salah sih, cuman kan akhirnya dia harus mengesampingkan passionnya dia yang seharusnya jadi prioritasnya dia musik. Sebenarnya itu nggak salah ya, tapi hal-hal kecil kayak gitu kasusnya juga aku alamin pribadi ya waktu aku di Belanda. Maksudnya gini, mungkin suatu situasi yang pada saat kejadian sama aku itu kondisinya bukan saat pandemi, cuma kondisinya karena aku memang menikah dengan warga negara Belanda dan aku menjalani kehidupan yang benar-benar kehidupan sosialnya berbeda dengan duniaku yang di Bali. Nah di sini juga kejadian, tapi kan itu karena pandemi ya. Dan itu tuh memang loh, bukan tanpa mengurangi rasa hormat dengan pekerjaan-pekerjaan orang lain. Karena gini loh, kayak ngerjain sorry ya teman-teman kalau aku manggil kayak di Bali itu kakek-kakek itu biasa. Cangci. Ini. Kalau apa namanya? Aku yang kita biasa event, bukan masalah duit ya, kayak passion. Kadang ada tuh kayak rasa kita tuh gedek satu hari tiba-tiba dengan hanya 30 menit kayak ngamen hilang gedekmu karena benar kayak itu tuh kayak ngeluapin isi hati gitu sih. Dan ketika aku pindah ke Belanda, aku benar nggak yang namanya nyanyi lagi, walaupun aku bukan penyanyi profesional. Maksudnya kayak memang itu hobiku gitu untuk nyanyi dan untuk maksudnya kayak optreden gitu orang Belanda bilang. Terus dan aku kayak dari yang namanya SMA, kuliah itu benar-benar kayak biaya sendiri loh dari nyanyi itu. Terus aku ngerasa kayak pindah ke Belanda, abis itu kita tinggalkan zona nyamanmu nih untuk ke zona yang baru. Itu bukan hal yang gampang loh. Padahal itu sebenarnya langkah yang baik karena kata orang kan kalau mau sukses kamu harus keluar dari zona nyamanmu ya. Tapi itu nggak gampang dan itu aku benar-benar ngerasain loh teman-teman kayak kita biasa manggung, biasa di atas panggung. Terus kayak menjalani kehidupan yang lain itu tuh rasanya tuh benar-benar kayak nggak bisa kayak susah banget, nggak bisa dijelasin. Karena kalau udah suka kan ada tuh pepatah bilang kerjakanlah pekerjaan yang memang kamu suka. Jadi kayak kita nyanyi nih, kita kan berusaha menyukai nyanyi itu ya sampai akhirnya kita nggak nyadar penghasilan kita di nyanyi udah berapa nih kalau dikumpulin. Udah kayak kerja di perusahaan ya nggak sih, apalagi kalau udah dapet event ya, karena itu kita mencintai pekerjaan itu dan tanpa kita kan uangnya tanpa based on the salary atau apapun money yang kita terima gitu. Jadi karena kita suka, kita mau ngejalaninnya, terus kita have fun. Kayaknya nggak kerasa deh. Go man, do what I say. Ntar kena ini ya. Enggak lah. Gratis gitu. Jadi pas tau ada yang temen-temen kayak gitu, sebenarnya bersyukur. Mereka berarti ada gaji dong gitu loh, bersyukur. Cuman kan ya tapi mereka nggak bisa nyanyi ya gitu. Maksudnya tapi ya semoga dapat jobnya lah gitu kan. Tapi bersyukurnya sih di situ sampai harus gimana sih Kak, kalau misalkan kita tuh pindah haluan dari yang kita tuh nggak bisa istilahnya, bukan soal nggak mau ya, mau pasti, dan bukan masalah pekerjaan itu jelek atau bagus kan, bukan, tapi masalah bukan di bidangnya, bukan di bidangnya gitu. Jadi kita harus memaksakan diri kita nih. Nah itulah efek pandemi terhadap musisi-musisi seperti kita nih. Jadi yang nggak di bidangnya jadi terjun, yang nggak bisa masak jadi maksain masak. Bener. Aku pernah beli masakan. Ini bentuknya nih kayak bukan masakan warung-warung gitu ya, bukan masakan Padang. Warung Padang, selera bundo. bukan. Jadi masakan Jawa, yuk Banyuwangi punya selera. Jadi dia tuh maksain diri buat masak gitu ya. Mending kalau dia emang tukang masak,
Doi bukan tukang masak. Kalau aku tahu aku ngerasa kayak, nah loh aku tuh ngerasa kayak aku udah tahu artinya itu kemana gitu loh. Jadi aku udah kayak ketawa dulu. Sorry, jadi nggak bisa masak, jualan mahal lagi. Aku selalu mikir, jadi kalau aku punya duit, gue beli punya lo. Kalau gue kagak ada, ya mohon maaf nih, mending gue beli di warung sebelah ya kan. Terus lebih murah. Terus akhirnya apa? Stop dia. Kenapa penghasilan? Stuck di situ-situ aja. stuck with you dong. Iya, stuck on you, stuck with you, stick with you, anjing. Apa sih kayak? Intinya itulah pokoknya. Stuck. Akhirnya apa? Ganti, cari pekerjaan lain lagi, bikin kue, bikin es, terus bikin apa? Gak ada yang konsisten karena bukan di bidangnya gitu loh. Kalau udah di bidangnya dia konsisten masih silakan gitu. Ini gak ada yang konsisten, udah bukan di bidangnya. Akhirnya apa? Balik lagi ke nyanyi. Iya sih. Terus aku sempet kayak ini tuh gak sih kayak, maksudnya aku kan udah lama nih ya nggak ngamen-ngamen kayak kalian lagi ya. Dan aku sewaktu pulang ini kan pulang terlama aku nih ke Indonesia 6 minggu. Nah itu tuh aku pernah ya beberapa musisi aku ketemu kan kayak Bang Mula. Ya Bang Mula aku ada apa sih? Bang Mula. Terus siapa lagi? Kim Jong Mul ya. Terus siapa si Yudi, Kawul. Aku tanya sama mereka tuh rata-rata jawabannya tuh tidak sama, tapi intinya tuh sama ya. Setiap kali aku tanya kayak gimana sekarang sama ngamen gitu. Aku jadi ngambil kesimpulan tuh kayak gini. Nggak tahu ya menurut kamu benar apa enggak? Kalau dulu nih kita main sebelum ada pandemi, itu rasanya kayak main memang kayak ada tujuan. Oh, Cang punya duit nih. Akhirnya tak kumpulin karena aku mau beli sesuatu, aku pengen motivasi. Nah, kalau sekarang lebih kayak yang aku ngamen ya, yang penting aku bisa makan gitu. Benar nggak sih? Benar. Karena rata-rata jawabannya kayak gitu. Karena kan ya mohon maaf nih kalau yang bukan warga, contohnya gue tinggal di Bali nih, lu bukan warga Bali asli gitu kan. Lu bukan warga Bali asli, otomatis lu merantau dong ke sini gitu. Kalau lu sama orang tua mah enak, tapi kalau nggak sama orang tua kan kasihan gitu loh. Gimana kayak tadi yang aku ceritain soal temenku yang ke Uluwatu ngambil sembako jalan kaki, itu kan kasihan banget gitu. Doi musisi, cuman karena keadaan dan lain-lain gitu, Doi juga nggak mau gimana-gimana ya. Ya udah Doi semampunya, kalau bisa jalan ya jalan, tapi akhirnya tergeletak. Kita kan nggak ada yang tahu. Nah, memang kondisi-kondisi seperti ini apa ya lumayan gimana gitu. Dan orang-orang jadi ini nggak sih, jadi kayak aku ngerasa kayak orang-orang tuh, ini bukan ngomongin musisi ya, siapapun lah ya, di luar sana tuh aku ngerasa kayak orang-orang lebih sensitif kok. Jadi kayaknya jadi kayak masalah, jadi masalah gitu. Ya padahal perasaannya dia. Iya. Aduh, siapa ya? Kayak tahu aku. Jangan sensitif dong. Yang di rumah jangan sensitif. Mohon maaf, iklan anjingnya rambut. Yo. Sensor, Adsen. Amin, belum ada sih, tapi amin lah ya. Terus lanjut. Oh ya, kan sempat tuh ada yang bilang kayak Kuta tuh sepi banget. Dan aku kayak sempat lihat kan di YouTube apa di TikTok gitu ya. Aku lupa punya siapa. Dia ngeliatin jalanan Kuta tuh belum sepi. Buat yang belum tahu Kuta itu adalah jantung pariwisata Bali dulunya. Bukan dulu sih, tapi ya rame kan dari Bom Bali 1, Bom Bali 2, terus rame-ramenya pendatang baru tuh kan pada pengen ke Kuta aja, apalagi setelah didirikan monumen itu, jadi rame banget sih. Kuta tuh istilah jantung pariwisata. Kalau di Timur, ya doi. sama ya. Bisa sensor aja ya guys. Gitu. Terus titik sekarang ngapain nih? Banyakan ininya apa nih kegiatan musiknya? Kegiatan ngeband sih aku. Masih fokus ya? ngeband. Fokus nganggur. Habis nggak ada jobnya guys. Ada, alhamdulillah sih. Ada. Belum. Jadi waktu awal pandemi itu kan masih nggak boleh ya tamu masuk apa gimana apa nggak boleh. Ada 1 bulan itu kalau nggak salah Juli, di mana udah boleh main musik. Bulan Juli di Bali itu udah mulai 2020. Karena pandemi datang ke Bali itu kan bulan Maret, Februari Maret tuh kan mulai drop semuanya itu dari Maret. Nah
udah setahun nih umurnya, sampai sekarang nih udah setahun lebih. Nah setelah itu bulan Juli tuh nggak tahu ya kenapa kayak mereka aneh aja, mungkin drop terus, gak ada pemasukan, duit nggak muter, otomatis pusing karena harus bayar operasional, bayar karyawan untuk pengusaha-pengusaha dan yang buka kafe itu contohnya. Akhirnya bulan Juli itu mereka mulai mengadakan live musik lagi. Tapi nggak rata karena yang beberapa mereka pikir ini ada nih pasarnya gitu. Nah rata-rata yang berani ngebuka itu di Denpasar, itu di kotanya. Karena sebenarnya kan kita jujur aja kehilangan beberapa wisatawan juga kan karena pandemi. Aku rasa bukan beberapa ya, banyak banget. Banyak, maksudnya wisatawan artinya bukan penduduk lokal, ya kan? Nah, kita kehilangan, tapi kita tidak kehilangan kayak orang-orang yang merantau dari Jawa, dari pulau lain di Bali yang memang masih merantau tuh belum ada, masih orang-orang yang pulang gitu loh kami. Jadi mereka masih pengen stay di Bali, pengen lihat lagi situasinya atau enggak pengen nunggu masih mantau gitu ya. Mantau dilihat ternyata di Denpasar nih ada yang buka live musiknya gitu. Jadi mereka bertahan gitu. Tapi untuk yang ngibur-ngibur orang lokal, makanya lagu-lagunya kan lagu Indonesia, lagu-lagu ya daerah mungkin. Iya. Kamu tau gak sih, aku itu bener banget. Kemarin kan aku kemarin tadi sempat bilang kan, kayak aku kemarin tuh gini loh guys, ada waktu kayak sekitar sejam 2 jam gitu dan aku bilang sama mamaku nih, mah ayo kita jalan-jalan yuk, kayak aku kan besok kan aku udah balik nih ke Belanda. Jadi aku kayak mikir nggak ngapa-ngapain kan, aku pikir bener nggak sih, kayak pengen tahu banget bener nggak sih yang orang-orang bilang udah sesepi itu, tau nggak sih guys? Kamu tau kan monumen jalan monumen itu? Monumen jalan yang depannya VIP bar. Iya. Jadi sepanjang jalan tuh ada beberapa kafe yang memang buka atau restoran yang buka, dan itu memang jujur ya teman-teman, lagu-lagu itu benar-benar kayak lagu-lagu lokal yang biasanya top 40 lagu-lagu asing lah ya, maksudnya yang bukan lagu Indonesia, tapi bukan berarti lagu Indonesia nggak laku, bukan, maksudnya karena memang pasarnya di sana pasar turis gitu ya. Itu benar-benar kayak lagu itu banyak kan yang lokal, dan kamu tau gak sih sepanjang jalan itu, sepanjang jalan kenangan tapi kan kita nggak bergandeng tangan karena nggak boleh kan, COVID men. Oh iya. Tapi juga jarak ya, tapi ya udahlah ya. Udah negatif. Apa sih terus kayak gitu. Kayak gitu tuh aku lihat nih dagang sepanjang jalan tuh emang supaya kayak sepanjang jalan kan biasa ada yang suka di jalan jualan tas-tas kesenian gitu. Lu kan suka jajaran kan? Itu cuma satu dari sepanjang jalan itu hanya satu yang buka. Itu sewa kontraknya terkenal mahal tuh di Kuta tuh. Sekarang wah semua kasihan. Tapi tau gak sih gimana sih sistemnya sekarang? Karena kan nggak mungkin dong mereka bayar sistem pembayarannya sama. Aku nggak tahu sih, karena aku nggak kenal sama yang punya. Gimana? Tanyanya sama yang punya toko mbak, jangan sama sini. Ya kan kali. Ya nggak punya kenalan masalahnya. Tapi ini nggak usah ngomongin ini ya, nggak usah ngomongin angkanya ya. Yeah. Sebut aja. Sebut saja jadi bunga. Nggak usah kayak, oh iya tadi tuh sebenarnya apa bunga, belum selesai. Ntar kita lanjutin lagi guys. Terus itu apa namanya? Oh itu deh aku mau bilang Maki. Angka salary-nya musisi sekarang. Nah, contoh nih, nggak usah disebut realnya lah, nggak usah disebut realnya. Contoh aja. Contoh, lu biasanya dapat 5.000, sekarang dapatnya 1.500. Gimana perasaan lu? Ya, itu aja. Tahu tuh. 5.000 itu standar. 5.000 ya, bukan 5 juta. 5.000 contoh aja 5.000. Lu biasanya dapat goceng nih 5.000. Terus tiba-tiba besok lu dikasih 1.500, gimana perasaan hati kalian? Dan itu bukan karena memang restorannya pelit, memang keadaan. Itu aja syukur-syukur ya. Iya, itu syukur banget loh, maksudnya. Nah, balik lagi ya ke kota yang memang udah mulai ngebuka, terus mereka drop lagi karena PSBB. Nah ini PSBB aku nggak tahu sih kepanjangannya apa. Gimana sih? Soalnya ada namanya PMKM, PPKM, nggak tahu deh. Apaan, gue bego banget. Coba kita cari dulu PSBB apa aja. Kita emang yang tim-tim kayak sok pinter, tapi sebenarnya emang geblek. Kepanjangan. Baris berbaris gak sih? Aduh sumpah sih, aku malu dia temenmu. Bentar lo. Apa sih PSBB itu ya? Kepanjangan PSBB. Arti kok SPBB? Aku jadi SPP sih.
apa ya, perbatasan sosial berskala besar. Iya. Pembatasan sosial berskala besar PSBB. Guys, ntar abis ini kita dibully loh. Sok-sok ngomongin pandemi PSBB, nggak tahu PSBB apa. It's okay, manusia ada yang salah. Betul. Nggak usah malu lah ya. Iya. Sesekali boleh menjadi goblok. Iya. Jadi kita yang penting nggak tiap detik aja gobloknya. At least kalian nonton ini tuh ada manfaatnya. Nah, ini yang mau cerita lagi nih. Kan PSBB tuh. Terus boleh rame lagi dong. Rame. Ntar lu, mohon maaf ya, kalau ada suara-suara anjing ngepet gitu ya. Soalnya Ini bukan Depok, ribut jadi kali. nggak ada babi ngepet. Ini bukan Depok, tenang. Wow, tidak. It's okay. Balik kan sempat ada kayak gitu. Ada peraturan baru nih, bukan peraturan baru. Entah ini datangnya udah dari sebelumnya atau enggak. Yang jelas wisatawan tuh boleh masuk dengan alasan tertentu, kayak misalkan bisa bisnis, bisa kerja, bisa Ya, belajar. kayak suamiku. Ya, kayak gitu-gitu. Itu boleh masuk dan akhirnya banyak lah yang masuk. Iya, ini ya kayak cerita orang gitu nggak sih? Iya, nah terus wisatawan lokal otomatis tergoda dong. Nah mereka juga yang biasanya yang tahun baru mereka pengen liburan, mereka bisa datang ke Bali gitu kan, yang rutinitas datang. Ditos dulu ya. Harus ngambil dulu. Terus lanjut. Nah, otomatis mereka datang dong. Ternyata banyak yang pengen liburan juga. Mereka pakai waktu itu belum ada, udah ada PCR, udah ada swab. Cuman kan yang lagi laris rapid ya, karena rapid itu kan murah. Jadi mereka pada datang ke Bali, ujuk-ujuk pakai rapid. Rame lagi lah Bali ini. Lokal ya. Yang lokal, iya. Tapi yang di luar aku nggak tahu karena kan beberapa negara ada yang masih nutup kemungkinan untuk pergi ke luar negeri. Beberapa negara gitu kan masih nggak tahu gitu luar negeri. Cuman kalau di Indonesia sendiri orang-orang yang biasanya datang dari Jakarta, Surabaya yang pengen datang ke Bali akhir tahun, mereka yang biasanya sering tuh mereka pada datang kemarin. Memang nggak sebanyak tahun lalu, tapi lumayan lah ya untuk menghidupkan lagi buat pelan-pelan. Udah seneng nih kak, udah ada gignya, meskipun gignya memang nggak bisa normal kayak waktu itu, cuman at least ada. Awal Januari PSBB lagi. Di mana perasaan kalian? PSBB lagi dan itu lamanya sebulan. Tapi Kalau PSBB itu, maksudnya kayak 1 bulan setengah kalau nggak salah. kayak gini ini kan maksudnya kayak suara rakyat juga lah ya. Iya. Itu bukan kayak, kalau aku ada kesimpulan kalian lagi bukan kayak misalkan PSBB bukan, tapi lebih kayak misalkan keadaan tuh sampai kapan kayak gini kok gini lagi ya. Bolak-balik kayak Capek gitu. kan kalau mau lockdown aja. Cuma kan pemerintah kita udah bilang bahwa Mereka lockdown juga itu berusaha mati kan untuk kita keberatan untuk lockdown karena tahu Indonesia kondisinya seperti ini ya. Ya tolong dong gitu, gimana gitu kan. Maksudnya sekarang kemarin aja istilahnya sampai dana bantuan sosial sampai dikorup gitu kan ya. Harusnya kan kejadian seperti itu jangan sampai terjadi karena kan udah tahu kita seperti ini. Kita banyak tuntutannya juga kan. Kita disuruh di rumah ya udah. Terus PSBB sampai jam 8 nih, jam 8 sepi, mau nggak mau apa? Kalau udah kayak begitu terus ya pasti banyak kriminal gitu loh. Nah setelah PSBB Ramadan nih, kita nih Ramadan nih kemarin ya kan. Nah Ramadan ada larangan mudik. Ya ada larangan mudik dan beberapa orang ternyata beneran mudik. Sebelum larangan mudik itu udah keluar. Sebelum larangan mudik itu keluar, orang-orang pada mudik duluan kan. Kalian tahu nggak, Bali itu sepinya udah sebelum Lebaran istilahnya tiba aja orang istilahnya udah sepi banget ya Bali. Ditambah lagi Lebaran, di mana orang-orang tuh nggak boleh mudik lah istilahnya. Di mana orang-orang memang pengen apa ya, berkumpul sama keluarga mereka. Jadi sebelum surat larangan mudik itu keluar, mereka pulang lebih dulu. Dan tahu nggak, Bali itu makin sepi sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Tapi sekarang udah pada balik sih orang-orang. Memang agak membaik lah. Nah, cuman ada satu daerah di Bali yang memang banyak ekspat ya. Ekspat tuh artinya orang luar yang dari dulu emang tinggal di Bali lama gitu. Itu di daerah ya Canggu, Uluwatu, dan Ubud masih ada lah beberapa. Cuman memang jumlahnya memang nggak sebanyak yang dulu. Cuman mereka at least ya mungkin masih ada kerjaan atau apa, jadi mereka bisa bertahan di Bali. Dan mungkin itu salah satu kenapa live musik masih bisa tetap hidup di daerah tersebut yang banyak ekspatnya. Dan di daerah lokal tentunya, karena sebenarnya orang-orang kota, orang lokal juga di kotanya, orang setempat lah kita bilang, mereka juga ada yang support musik, tapi ada juga yang memang nggak bisa jalan stabil. Maksudnya buka
istilahnya buka shopnya tapi gak bisa ngadain musik tuh ya ada, tapi ada juga yang pakai. Jadi ya masih random lah. Kalau pandemi ini nggak bisa diprediksi ke depannya gimana, karena kan benar-benar gimana ya, kita besok nggak tahu tiba-tiba besok tuh ternyata naik nih yang kena covid, ternyata yang sembuh juga naik, meningkat, yang sembuh juga meningkat, ternyata nih zona merah, zona hijau, zona kuning, terus PSBB, terus tiba-tiba mendadak diperpanjang gitu terus gitu, jadi kan bingung. Sebenarnya tuh kalau aku ambil kesimpulan balik sebenarnya gini ya, apa ya, karena kan aku nggak berdiri di, maksudnya nggak hidup di daerah pemerintahan gitu, jadi aku nggak tahu sistem kerjanya mereka yang sebenarnya seperti apa kan ya kalau ngomongnya sebenarnya. Cuma kalau saya mikir gitu loh, emang sih jengah ya, tapi itu balik ke diri kita. Ini bukan ngomongin Indonesia ya, maksudnya kayak ngomongin ke diri kita pribadi, ke masyarakat gitu, ke teman-teman semua. Emang kalau nggak dari kita sendiri sih ya emang susah ya. Karena aku tahu kita nih juga capek gitu ya, tapi kadang orang mikir kayak, aku mikir diriku sendiri aja, ya aku ngomong kok, ya aku harus pakai masker, aku harus pakai gini-gini gitu. Ya gimana ya, aku juga bingung sih sebenarnya, karena aku kalau dibilang capek ya capek sih emang. Semua juga pengennya cepet-cepet, cuma kalau emang nggak kita bareng-bareng sama-sama merangin ini gitu loh, ya nggak akan selesai. Iya benar, makanya kan sekarang semua orang ngelakuin apa aja yang bener-bener niat pengen cari duit ya. Kayak saya sekarang apa aja lah pengen cari duit ya. Yang penting niat, maksudnya niat itu dalam arti tahu lah motivasi hidup kita. Kalau kalian masih pengen hidup ya cari makan, kalau nggak ada duit ya kerja gitu loh, gimana pun caranya. Sampai sekarang pun kadang-kadang aku masih tetap orientasiku ya tetap harus fokus dalam sebuah pekerjaan yang memang kalau memang bukan passionku, karena satu, gue butuh sesuatu untuk survive, itu aja sih sebenarnya. Oh, kamu ini di Belanda gimana? Kalau di Belanda pandeminya gimana kalau di Belanda? Sebenarnya kurang lebih sama juga sih kayak di Bali. Sama ya? Bukan di Bali, maksudnya di Indonesia. Karena aku nggak tahu negara lainnya. Ini kan kita ngomongin Belanda, karena aku tinggal di Belanda dan aku kayak di Indonesia kan, jadi kayak kita mungkin agak sedikit banding-bandingin gimana sih Belanda sama Indonesia. Kalau di Belanda sih jujur memang banyak yang apa ya istilahnya, menurun semua, apalagi ekonomi ya. Yang paling kasihan entertainment seperti kayak kita gini. Sama di sana juga ya. Sama karena jadi gini loh, aku tuh sempat kayak lihat kan waktu aku pulang ke sini, restoran tuh masih buka. Di sana juga di Belanda juga ada yang buka. Cuma di sini kan bedanya adalah yang tempat kita memang boleh masuk ke dalam dengan aturan protokol jaga jarak ya. Pada saat sampai aku berangkat ke sini di Belanda itu masih belum yang namanya memperbolehkan makan di dalam restoran. Oke. Jadi baru-baru ini udah boleh ya. Masih kayak take away atau delivery di antar rumah gitu boleh. Dan yang paling kasihan itu kayak modelnya bukan restoran, lebih ke kafe kali ya, kafe atau ya warung-warung lah istilahnya, warung kecil kayak yang bukan punya pegawai banyak, yang memang kayak dia handle sendiri, yang kayak kecil gitu lah istilahnya. Itu kan mereka nggak ada kayak sistem delivery yang, karena kan kita gitu loh, kalau kita pakai sistem delivery otomatis kan kita harus bayar pegawai untuk ngatur-ngatur. Nah kadang ada restoran atau restoran atau tempat makan yang tidak menggunakan hal seperti itu. Jadi itu mereka nggak bisa gerak jadinya, benar-benar kayak tutup. Sampai ini aku yang nggak nyangka itu waktu aku berangkat ke Indonesia. Kan di airport Belanda tuh aku pikir kayak yang ya duty free-nya buka lah ya, aku pikir gitu. Ternyata duty free itu juga tutup teman-teman. Hanya buka sampai jam 3 dan itu juga kayak jam 3 kurang 15 tuh waktu itu belum tutup teman-teman. Aku kayak pengen gini, aku pengen beli oleh nih gitu. Ternyata emang kayak 3 kurang 15 tuh memang mereka udah gak terima orang lagi untuk belanja. Jadi straight ya, disiplin. Straight. Jadi kan ada 2 tuh tempat belanja di airport di Belanda ya, yang sebelum duty free sama yang duty free. Yang duty free itu dia masih buka sampai jam 3 siang. Yang di luar duty free, misalnya kayak yang sebelum kita check in yang di luar buat ngopi-ngopi gitu, tempat pembelanjaannya sebenarnya tutup semuanya, benar-benar kayak ya udah kayak nggak bisa jualan apa-apa, emang nggak boleh gitu loh, kecuali tempat makan ya. Itu pun tempat makan kita nggak dikasih makan di tempat duduknya yang mereka restorannya punya sendiri, jadi kita harus cari tempat duduk gitu loh. Dan ya kan biasanya kalau di airport itu buat tempat duduk kan, tapi yang memang bukan tempat duduk buat makan ya, buat istilah yang bukan dari restorannya sendiri. Kan ada kayak tempat duduk yang restoran punya, ada kayak yang ya itulah kayak gitu, kayak taman beranak gitu loh. Kok taman beranak sih? Taman anak-anak gitu maksudku, taman beranak gimana sih? Kindergarten. Ya kayak gitu-gitu lah. Terus sebenarnya kayak gitu. Terus aku sama aku kayak yang kita satu duduk, satu berdiri gitu. Ya udah mau gimana dong? Ya. Mau gimana? Ya
Ya mau gimana ya? Kalau pemirsa tolongin ini gimana maunya. Nggak ya pokoknya gitu lah. Maksudnya terus terakhir nih dari Titit gimana? Maksudnya kayak ada pesan-pesan nggak buat teman-teman musisi di Indonesia? Bukan hanya Bali, Indonesia. Di dunia apa Indonesia? Indonesia lah. Dunia Indonesia. Bebas lah buat musisi lah. Indonesia ini adalah dunia baru. Asik. Terus kaki aja lah, yang penting kita bahagia aja loh. Pesanku tetaplah berkarya, berkreativitas karena Enomani itu Boleh siapa boleh cek di YouTube, nanti pasang linknya ya. Jadi guys, tau gak sih? Si Titit nih adalah salah satu vokalis terkenal di Bali. Nah, ini aku ini ngajak dia tuh karena sebab. Jadi aku ngajak dia mau supaya naik YouTube gue aja. Gak usah munafik ya, karena banyak kayak gitu tapi gak jujur. Awas munafik lu. Aja munafik. Langsung munafik. Apaan sih nih? Anak setan. Anak setan. Pergi kamu dari rumah. Aku jijik. Jadi intinya tetap berkarya. Dan intinya gak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Anak SD. Ibu kita Mencuci. Bangke. Mau kapan sih? nggak ngerti. Itu pokoknya itu salah satu. Pesannya itu tetap berkarya dan jangan khawatir soal rezeki karena yang di atas gak mungkin ngebiarin kalian apa. Lagi dibagi-bagi nih rezekinya. Ya kalau ada yang lebih, ayo saling berbagi. Mungkin tetangga kalian, mungkin kamar depan, kamar depan kos, kamar samping. Coba dilihat ada yang nggak mampu atau gimana. Barangkali kekurangan ya kalian spiring berdua lah bisa ya kan. Jangan salah loh, aku pernah loh spiring berdua sama suamiku seminggu di Belanda. Oh ya? Saking susahnya. Oh ntar aku bikin vlog yang lain, bareng Titit juga. Ntar aku cerita ada episode-nya, jadi kalian Apa sih, sayang Pi? banget kalau nonton. Aku sih apa yang jatuh loh cowok. Ya udah itu pokoknya tentang musisi. Sebenarnya bukan musisi ya, karena kan aku Entertainment lah, hiburan, Iya, hiburan di soalnya Bali. aku Karena yang cuma- impact bukan cuma musisi, yang ada penari, ada fire dance, terus ada yang kayak theatrical, ada sirkus. Itu kan semua dunia hiburan yang butuh pariwisata, wisatawan asing. ya boleh bilang salah satu musisi dan Ya, bukan berarti Titit ini mewakili Entertainer. Maksudnya gini, bukan berarti Titit ini mewakili seluruh musisi yang ada di Bali gitu ya, bukan. Tapi ini salah satu curahan musisi yang ada di Bali ya, itu Titit. Dan kalian adalah- mesti tahu aku kan. ya nanti kita akan bahas di vlog selanjutnya. Kita akan bahas siapa sih Titit ini gitu. Anjay. Siapa gue? Terus gue Oh, tinggal di Bali, gue biasa aja careless. Cangci mana enak. Apa sih Ki? Itu kondisi di situasi ya ini ya guys, itu reality karena aku pribadi merasakannya. Tuh. Oke lah, gitu aja Tit. Thank you banget waktunya. Nanti kita bikin lagi karena ini sudah jam 7, jadi kita akan makan dulu. Karena perut udah lapar guys. Buat kalian terima kasih sudah nonton. And don't forget to like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Kok aku hitam di sini ya? Ya udah bodo amat lah ya. Yang penting alis bagus. Dan terima kasih sudah nonton ya guys. See you on the next video. Bye.